tahun 1762, aku dilahirkan. Kedua orang tuaku memberi nama Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retno Edi. Sebagai putri bungsu Panembahan Naktaraja yang menguasai daerah terpencil Kerajaan Mataram di Serang. Setiap hari, aku melihat kakak dan ayahku melatih para prajurit mengasah dalam keterampilan berperang. Saat itu, aku mempunyai keinginan bahwa aku ingin mengikuti pelatihan perang. Tetapi, kakakku tidak mengizinkanku karena aku seorang wanita. Aku menunjukkan keseriusanku dan semangatku kepada kakakku. Pada akhirnya, kakakku mengizinkanku. Waktu berperang telah tiba. Ayahku sendiri yang langsung memimpin prajurit kerajaan Serang untuk menghadapi penjajah Belanda. Aku dan kakakku pun mengikuti ayahku menuju ke medan perang dengan semangat dan gigih. Walaupun peluru berseliweran, aku tetap mengikuti berperang. Tetapi, namun naas, kakak dan ayahku pun terbunuh oleh Belanda. Aku pun ditangkap oleh Belanda, dibawa ke Yogyakarta. Beberapa tahun kemudian, setelah aku dibebaskan oleh Belanda, aku kembali ke Serang. Aku menikah dengan Raden Mas Wijaya Kusuma. Aku pun menjalani kehidupanku menjadi pemimpin masyarakat di Serang. Beberapa tahun berlalu, aku memiliki cucu yang bernama Raden Mas Papa. Melihat cucuku tambah besar dan semangat dan terampil, membangkitkan semangat perjuangan yang telah lama terpendam untuk melawan penjajah Belanda. Pada saat aku dan suamiku menemani cucuku dalam latihan berperang, tiba-tiba Diponegoro datang mengabarkan kalau Belanda ingin memindahkan makam leluhurnya dan ingin menguasai kota Yogyakarta. Pangeran Diponegoro memintaku dan suamiku untuk bergabung dengan pasukannya untuk mengusir penjajah Belanda. Belanda sudah keterlaluan. Dia telah berani menginjak-injak bangsa kita. Kita harus melawannya. Jangan sampai dia menguasai Yogyakarta. Karena itu akan membuat masyarakat sengsara. Dengan keahlian strategi perang yang kumiliki, dan suamiku pun akhirnya memutuskan bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Aku pun melatih pasukanku dan pasukan Diponegoro dengan strategi perang dengan penyamaran daun lumbu. Daun lumbu aku pilih karena pada saat itu hanyalah tanaman itulah yang banyak tumbuh di sekitar daerah tersebut. Pada saat penyerangan terhadap Belanda, saya menunjuk cucuku, Raden Mas Papa, untuk memimpin pasukan menyerang Belanda dengan strategi perang daun lumbu. Dengan strategi perang daun lumbu, itu pun berhasil membuat pasukan Belanda kewalahan. Seiring dengan bertambahnya usiaku yang semakin tua dan kesehatanku yang semakin menurun, aku pun hanya bisa terbaring sakit. Setelah Nyageng Serang terbaring sakit,
Perang Diponegoro pun masih berlangsung dan terus menggunakan strategi perang yang diwariskan oleh Nyi Ageng Serang. Belanda sudah terlihat. Topo, kamu memimpin pasukan lewat jalur kanan. Suyo, kamu memimpin pasukan lewat jalur kiri. Sisanya mengikutiku lewat jalur sini. Pasukan, serang! Pertempuran berlangsung singkat. Strategi perang yang digunakan Diponegoro membuat Belanda tidak berkutik. Di saat Belanda sudah tak berani, pada saat itu juga Nyi Ageng Serang meninggal dunia karena kansa. Jasad Nyi Ageng Serang dimakamkan di Dusun Beku, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Beliau pun dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berjuang meneruskan para pahlawan di dalam diri kita untuk mengisi kemerdekaan yang sesungguhnya. Untuk membawa Indonesia ke kemerdekaan yang sesungguhnya, pendidikan tetap nomor 1. Sebagai pelajar, kita harus bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus belajar dengan tekun, saling menghargai, dan toleransi dalam setiap perbedaan, menghindari pergaulan bebas yang menjerumus ke hal-hal yang negatif. Siapa lagi kalau bukan kita yang meneruskan perjuangan bangsa para pahlawan? Sikap kita sebagai siswa harus meneruskan perjuangan pahlawan, yaitu dengan belajar yang rajin, memanfaatkan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin. Lanjutkanlah perjuangan yang positif dan membangun sebagai generasi penerus bangsa.